Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang. Masih semangat? Ini sepertinya tidak bersemangat pada siang hari ini. Kenapa? Kira-kira apa yang membuat kalian tidak bersemangat pada siang hari ini? Semangat nggak? Mau belajar atau tidak? Mau belajar. Kita lanjut. Sebelum lanjut ke pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dulu. Silahkan ketua kelas untuk memimpin doa terlebih dulu. Siap. Baik, sebelum melanjutkan pembelajaran pada kali ini, apabila kita berdoa terlebih dahulu, berdoa dari dosa yang masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang tidak hadir untuk hari ini? Hadir semua. Oke, bagus ya hadir semua. Oke, supaya kalian bersemangat sebelum mengikuti pembelajaran, Ibu mau bertanya dulu apa yang membuat kalian tidak semangat untuk mengikuti pembelajaran hari ini? Apa yang membuat semangat? Semangat untuk mengikuti? Bagaimana kondisimu hari ini? Karena yang tidak bersemangat berarti memiliki kondisi yang tidak atau yang kurang baik pada hari ini. Ayo Paki, semangat atau enggak? Ada nggak semangat karena tadi habis belajar fisika jadi agak ngantuk. Oke, kurang bersemangat karena habis belajar fisika, otaknya ngebul. Oke, yang ini, semangat nggak? Semangat. Walaupun kondisi siang hari ini, Ibu harap semuanya masih bisa mengikuti pembelajaran dan memiliki semangat yang tinggi seperti pada pagi hari, ya. Oke, selanjutnya di sini Ibu akan menyampaikan terkait dengan sebelum Ibu menyampaikan terkait dengan tujuan pembelajaran, ada yang masih ingat materi kita di semester 1 kemarin? Masih ingat gak? Materi sistem peredaran darah, ya. Kemarin kita sudah berhasil mempelajari sistem peredaran darah dan sekarang kita sudah memasuki ke materi baru yaitu sistem pernapasan. Di sistem pernapasan ini tujuan pembelajaran kita, kenapa sih kita itu belajar sistem pernapasan? Tujuan pembelajaran kita pertama, peserta didik melalui tayangan video, nanti Ibu akan menayangkan video pembelajaran, diharapkan dapat menganalisis terkait dengan dampak yang ditimbulkan dari polusi yang akan mengakibatkan sistem peredaran darah mengalami dampak dan gangguannya. Kemudian yang kedua, tujuan pembelajaran yang kedua, peserta didik melalui kegiatan diskusi, peserta didik diharapkan dapat mengetahui berbagai macam solusi yang ditimbulkan dari sistem peredaran darah terkait dengan sistem pernapasan yang terkena dampak dan gangguan. Kemudian tujuan pembelajaran yang ketiga, diharapkan peserta didik dapat membuat replika atau alat peraga yang menggambarkan sistem pernapasan manusia. Oke, itu adalah tujuan pembelajaran kita, ada 3 poin. Dan sebelum lanjut ke materi penayangan video, kita relax dulu, kita ice breaking dulu ya. Siap? Ice breakingnya adalah yang gampang aja. Untuk menguji konsentrasi kita, apa kira-kira? Oke, ice breakingnya adalah ketika Ibu menyebutkan tepuk 1, gimana ya? Oke, supaya tidak ngantuk. Atau kita tepuk tangan aja deh buat kita semuanya supaya lebih bersemangat. Oke. Oke, boleh sekali lagi kita aplaus untuk diri kita sendiri ya. Supaya bisa lebih
bersemangat, kemudian tidak ada rasa ngantuk karena pembelajaran kita di siang hari. Kemudian sebelum Ibu tayangkan video pembelajaran, di sini kita atau Ibu tayangkan terlebih dulu video pembelajaran. Nanti setelah menayangkan adanya video pembelajaran, nanti langsung dianalisis bagaimana terkait dengan gangguan dan dampak yang ditimbulkan dari polusi, entah itu polusi asap kendaraan, polusi dari pabrik, dan polusi asap rokok yang akan mengakibatkan sistem pernapasan terkena dampak dan gejala lainnya. Sebentar, Ibu langsung. Oke, silahkan, selamat menyimak. Sahabat, kalian pernah gak sih berpikir seperti apa jadinya kalau kalian mengalami kesulitan pernafasan? Apalagi katanya dampak virus corona dapat menyebabkan manusia susah sekali untuk bernafas. Semoga jangan sampai terjadi ya. Meskipun demikian, seperti halnya anggota tubuh lain, sistem pernapasan manusia juga dapat terkena kelainan dan penyakit. Tapi, apa saja sih kelainan dan penyakit pada sistem pernapasan manusia? Simak video berikut ini. Jangan lupa subscribe channel Mr. Klik agar rekan-rekan mendapatkan update video pembelajaran, tutorial, dan sekilas tentang perkembangan dunia pendidikan. Let's go! Terdapat beberapa kelainan dan penyakit pada sistem pernapasan manusia. Infeksi bakteri Diplococcus pneumoniae. Akibatnya di sini alveolus penderitanya akan terisi cairan. Di sini juga akan menghambat proses pernapasan. Yang ketiga ada emfisema. Oke, setelah mengamati tayangan video yang sudah Ibu tampilkan, bagaimana menurut Anda terkait dengan perubahan lingkungan yang ditimbulkan dari polusi udara seperti asap pabrik, asap kendaraan, dan asap rokok yang akan berdampak pada sistem pernapasan? Ada yang tahu kira-kira bagaimana menurut Anda, menurut kalian, apa yang akan disebabkan atau dampak dari perubahan lingkungan yang disebabkan oleh polusi udara? Bagaimana solusinya dan antisipasi apa yang sudah Anda siapkan? Ya, silahkan. Apa mau jawab yang mana? Sebutkan nama. Saya Salva. Salva, ya. Menjawab dua-duanya, Bu. Oke, boleh. Kan tadi dampak dari pencemaran lingkungan karena polutan ya, Bu. Iya. Terutama di pencemaran udara. Iya. Jadi udaranya tuh lebih dominan sama polutan-polutan. Jadi yang kita hirup bukannya oksigen, malah racun-racun itu, Bu. Iya. Nah, terus cara pencegahannya salah satunya mungkin kalau kita berpergian itu memakai masker, Menggunakan terus, masker. makan makanan yang sehat, banyak minum air putih gitu. Oke, itu adalah solusi yang akan kamu lakukan. Oke. Adakah Barik? Ada kira-kira bagaimana menurut kamu solusi ataupun antisipasi atau tanggapan terkait bagaimana terkait dengan polusi udara yang akan berdampak pada sistem pernapasan manusia? Tadi kan disebutin asap rokok, Iya, kendaraan ya. betul. Masih ada asap pabrik tuh. Iya. Ya. Nah, untuk mengurangi asap pabrik yang banyak banget zaman sekarang, iya. mungkin pemerintah tuh bisa bikin regulasi yang lebih ketat soal pengelolaan limbah asap pabrik gitu. Jadi biar asap pabrik itu bisa berkurang, jadi nggak separah sekarang. Jadi sarannya supaya pemerintah bergerak untuk mengantisipasi bagaimana mengelola asap pabrik tersebut.
sekarang dipersilahkan untuk membuat kelompok ya. Terdiri dari 6 kelompok. Silahkan, sudah kemarin Ibu berikan kelompoknya, sekarang duduk dengan kelompoknya masing-masing. Lanjut ke di sini sudah berkelompok ya, kelompok 1, yang ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 2, kelompok 3, kelompok Aida, kelompok 4 ya, kelompok 5 dan kelompok 6 ya. Setelah tadi menganalisis tayangan video pembelajaran dan setelah itu sesuai dengan penyampaian tadi tujuan pembelajaran, setelah menganalisis berarti akan merancang alat peraga yang akan dibuat ya. Nanti ada penugasan terkait dengan rancangan desain untuk membuat alat peraga. Nah, sebelumnya di sini akan Ibu bagikan terkait dengan LKPD. Jadi mengisi LKPD dulu untuk kelompok ini, kelompok pagi. Nah, sekarang setelah Ibu bagikan LKPD, silakan di dalam LKPD tersebut ada yang harus diisi. Di situ ada petunjuk pengisiannya sudah tertera, kemudian ada berbagai pertanyaan terkait dengan yang tadi sudah disampaikan melalui tayangan video, berarti menyimpulkan kembali terkait dengan sistem pernapasan beserta gejala dan dampaknya yang berkaitan dengan polusi udara. Silakan untuk berdiskusi. Ayo silahkan untuk berdiskusi mengisi LKPD-nya lalu merumuskan desain rancangan desainnya ya. Oke. Ayo, gimana, ada kesulitan nggak nih? Nggak ada. Sudah didiskusikan, diisi LKPD-nya ya. Dan nanti membuat rancangan desainnya terkait dengan alat peraga. Ini bagaimana kelompok 4? Oke. Dibuat LKPD-nya, diisi, lalu membuat desain terkait dengan sistem alat peraga yang akan dibuat ya. Oke, ini bagaimana, ini sudah? Sudah. Diisi LKPD-nya sudah? Nah, lalu nanti membuat desainnya ya, rancangan desain terkait dengan alat peraga yang akan dibuat. LKPD-nya sudah diisi? Ya, kalau sudah lanjut untuk mendesain alat peraga atau media pembelajaran. Membuat desainnya dulu ya. Oke, alat peraga seperti apa yang akan kamu buat nanti? Dibuatkan desainnya dulu. LKPD-nya sudah diisi? Sudah. Berarti silakan lanjut untuk membuat desainnya dulu ya. Desain untuk alat peraga yang nanti pekan depan akan dibuat. Oke ya. Oke. Kelompok ini Septa dan teman-teman Barik sudah? Sudah, kita bikin sketsa. Ada dua ini ya. Dua desain ya yang akan dibuat. Oke. Silakan diselesaikan dulu, nanti dipaparkan rancangannya seperti apa. Ini bagaimana kelompok ini? Sudah? Desainnya Bebas. Bebas. Buat desainnya dulu seperti apa rancangannya yang akan dibuat nanti di pekan depan ya. Oke, ya. LKPD-nya dulu udah diselesaikan? Oke, sekarang berarti diskusi terkait dengan rancangan desainnya. Oke, silahkan lanjutkan kembali.
dipersilahkan untuk memaparkan setiap kelompok hasil dari rancangan yang sudah dibuat. Bagaimana rancangan desainnya yang sudah dibuat, silahkan untuk dipaparkan di depan kelas. Sudah selesai kelompok 5? Sudah, jangan ngantuk ya. Enggak. Kelompok 1 dipersilahkan. Yang lain tolong jangan ngantuk ya, walaupun pembelajaran di siang hari ini, Bu harap semuanya masih bisa bersemangat dan mengikuti pembelajaran. Disimak ya pemaparan dari kelompok 1 terkait dengan rancangan desain alat peraga yang akan dibuat. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Fatimiyah Pisan. Saya adalah perwakilan dari kelompok 1. Di sini saya akan memaparkan apa tadi rancangan alat peraga sistem pernapasan. Di sini alat terbahannya itu ada styrofoam, hardus, 2 balon, spidol warna-warni, selang kecil, gunting, lem, cutter, plastik berwarna merah dan berwarna. Nanti gambarannya itu seperti ini. Nanti bakal ada poster sistem pernapasan di mana nanti itu pakaiannya nanti bakal sama selang dan paru-parunya itu nanti bisa diragai dengan balon. Jadi kalau misal paru-paru itu mengembang, nanti si selangnya kita tiup dan balonnya itu ikut mengembang menyerupai paru-paru. Oke. Oke, kita kasih aplaus dulu untuk kelompok 1 yang sudah memaparkan terkait dengan rancangannya. Coba, wah bagus sekali rancangannya ya. Nanti kita cek, kita lihat bagaimana hasil dari media pembelajarannya ya. Jangan lupa nanti dibuatkan ya. Ini kan baru rancangannya aja. Oke, silakan kelompok 2. Desainnya atau sketsanya sekarang berarti ada tugas yang harus diselesaikan, kapan pembuatannya, dan kita sekarang menyusun jadwalnya. Jadwal pembuatannya di mana? Di rumah siapa? Yang jelas di luar jam pelajaran ya. Jadwalnya nanti pada saat proses pembuatan ibu tetap akan memonitor keaktifannya, akan memonitor bagaimana kelompoknya bisa bekerja sama atau tidak, bagaimana di antara kelompoknya bisa terjalin adanya kekompakan atau tidak. Tetap ibu akan memonitor. Sekarang silakan setiap kelompok merumuskan jadwalnya, mau kapan pembuatannya, alat dan bahannya apa saja yang dibutuhkan, kemudian bagaimana nanti cara ibu untuk memonitor, karena setiap kelompok biasanya ada yang ikutan bekerja sama, ada yang tidak. Sudah ditentukan kelompok 2? Mau di mana tempatnya? Di rumah siapa dan kapan waktunya? Di rumah Ari ya, di rumah Ari. Nanti ibu akan melihat, mengontrol, memonitor proses pembuatannya. Di rumah Ari dalam sekolah boleh. Nanti ibu akan memonitor melalui virtual, melalui video call, dicek benar nggak Ari ikutan, atau Septa jangan-jangan tidak berkontribusi, atau jangan-jangan kami hanya mengandalkan ya. Begitu. Dirancang hari apa kira-kira pulang sekolah. Kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Berarti di pertemuan selanjutnya dengan membawa hasil kreativitas alat peraga yang sudah kita buat, yang sudah dibuat ya, di pertemuan berikutnya. Untuk hari ini Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi luar biasa.
Oke, alhamdulillah semangat pada pagi hari ini menandakan kalian sudah siap untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Baiklah, kemarin di pertemuan sebelumnya Ibu sudah menugaskan terkait dengan pembuatan proyek yang sudah ditugaskan. Bagaimana untuk proyeknya, sudah selesai dibuat? Sudah. Coba Ibu cek dulu, sudah kelompok 1 sudah ada? Oke, bagus. Siap ya untuk mempresentasikan? Kelompok 2. Ini kelompok 2 sudah. Kelompok 3 sudah juga. Kelompok 4? Kelompok 5 sudah. Kelompok 6 sudah. Oke, semangat untuk pagi hari ini dan siap untuk mempresentasikan proyek yang sudah dibuat berupa alat peraga sistem pernapasan. Oke, baik. Untuk hari ini yang tidak hadir? Hadir semua ya? Oh, Akbar tidak hadir. Kenapa Akbar keterangannya? Izin ya, berarti ada kepentingan yang tidak bisa ditinggalkan. Untuk hari ini dipersilahkan ketua kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu. Dipersilahkan. Siap. Baik, sebelum kita melaksanakan pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa bersama dan kita masing-masing berdoa dimulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kemarin Ibu sudah menjelaskan pada materi sistem pernapasan ada tujuan pembelajaran kita. Yang pertama, peserta didik dapat menganalisis gangguan terkait dengan sistem pernapasan manusia melalui tayangan video. Kemudian tujuan pembelajaran yang kedua adalah peserta didik dapat mendiskusikan berbagai solusi yang terkait dengan dampak dan gangguan pada sistem pernapasan. Dan yang ketiga adalah peserta didik dapat membuat alat peraga yang menggambarkan sistem pernapasan manusia. Nah, berarti dari tujuan pembelajaran kita yang sudah terselesaikan baru 2 poin, yaitu yang pertama menganalisis, kemudian yang kedua mendiskusikan, dan yang ketiga adalah membuat proyek alat peraga. Alat peraganya sudah berhasil dibuat dan sekarang berarti setiap kelompok peserta didik dapat mempresentasikan alat peraga. Yang sudah siap, silahkan kelompok 1 dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari Hakim Jadisan dan teman saya. Nama saya Rafi siapa? Saya adalah perwakilan dari kelompok 1 di mana hari ini dan pagi ini saya akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami yang kemarin, yaitu tentang sistem pernapasan. Perlu diketahui, alur sistem pernapasan itu yang pertama udara masuk dari hidung, kemudian tenggorokan, habis itu tenggorokannya cabang namanya trakea, habis itu masuk ke cabangan atau bronkus dan bronkiol. Ayo, tanggapannya bagaimana terkait dengan hasil proyek yang sudah dibuat oleh kelompok 1? Kelompok 2, pertanyaannya adalah tanggapannya terkait dengan pemaparan kelompok 1, bagaimana tanggapannya? Bila ada pertanyaan silakan dikemukakan. Sebentar, kelompok 3. Kelompok 5, oke. Bagaimana cara mencegah asma? Bagaimana cara mencegah? Pertanyaan dari kelompok 5. Ya, pertama nama saya Barik ya. Saya kebetulan pengidap asma juga. Oke. Ya, jadi cara mencegahnya itu kan asma itu sebenarnya penyakit keturunan ya. Jadi kalau udah keturunan punya asma, jadi banyak yang bilang nggak bisa disembuhin. Cuman cara untuk mencegah kambuhnya itu kan asma itu penyebabnya kebanyakan karena masalah psikologis ya, stres, kecapean, kedinginan, alergi dan lain-lain. Jadi ya kurangi hal-hal kayak gitu. Jadi nggak boleh stres, nggak boleh kecapean, nggak boleh mikirin hal-hal yang bikin kita pusing atau stres.
Oke, kita kasih aplaus dulu. Kita memaparkan, mempresentasikan terkait dengan alat peraga media pembelajaran yang sudah dibuat. Oke, kita lanjut ke evaluasi kita, pembelajaran kita hari ini. Bagaimana pembelajaran kita hari ini? Seru sekali ya, seru banget. Oke, dari setiap kelompok, Ibu juga sangat takjub setiap kelompok mempresentasikan dengan cukup baik, memaparkan gejala, gangguan, dan dampak yang ditimbulkan dari sistem pernapasan yang sudah terkontaminasi oleh polusi udara. Kemudian, untuk hari ini, proses pembelajaran kita terkait dengan sistem pernapasan, banyak sekali ilmu yang kita dapatkan karena materi sistem pernapasan ini sangat erat kaitannya dengan sistem pernapasan dan kegiatan kita selaku makhluk hidup, yaitu bernapas. Sudah tahu gejala dan dampak yang ditimbulkan oleh polusi? Nah, berarti kita harus tahu juga bagaimana cara menjaga paru-paru kita supaya kita bisa tetap bertahan hidup dengan paru-paru yang baik. Oke, untuk selanjutnya ada kegiatan penilaian diri dan penilaian antar teman. Penilaian dirinya bagaimana? Misalkan kamu sudah merasa baik dalam menyampaikan presentasi. Kemudian saya menilai kelompok lain memaparkan presentasinya. Sudah bisa menilai kan? Ya. Oke, silakan ketua kelas sudah Ibu share di grupnya untuk di-share dari kedua kelas di-share ke grupnya untuk memberikan pemaparan penilaian diri, penilaian antar teman, dan post-test. Post-testnya melalui Google Form ya. Sudah Ibu siapkan, sudah Ibu share. Silakan nanti diisi penilaian diri dan penilaian antar teman sama post-test yang harus diselesaikan atau dikerjakan. Silakan dicek HP-nya masing-masing. Ya, dalam memaparkan akan tetapi keaktifan di antara setiap kelompok, Ibu memiliki penilaian tersendiri dari ke-6 kelompok. Seperti yang sudah Ibu sampaikan, Ibu akan memberikan reward untuk kelompok terbaik ya. Kalau semuanya yang sudah mempresentasikan semuanya baik, semuanya bagus dalam memaparkan dan menjelaskan terkait dengan alat peraga. Akan tetapi penilaian Ibu kelompok terbaik adalah kelompok 1. Silakan kelompok 1 untuk maju ke depan. Perwakilan kelompok 1 ada reward. Kasih aplaus dong. Dan mendapatkan voucher jajan di koperasi senilai 50.000. Oke, silakan duduk kembali. Nah nih, Ibu mau bertanya dulu untuk kelompok 1, misalkan setelah mempelajari materi ini apa yang kamu dapat dari pembelajaran hari ini? Setelah pembelajaran sistem pernapasan, kita jadi tahu apa sih itu kayak bahaya rokok, bahaya polusi udara untuk kesehatan, dan bagaimana kita berpola hidup sehat dan mengetahui kayak mekanisme pernapasan.